Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda Rabbung hadim wa antahul husnan tempas padanya apas bandar karim. Ya ayyuhal ghawsu sallallahu alaihi rabbini billah wandur ilayya sayyidi bin Allah muslatin lil hadratin abad. Sahabat-sahabat di mana saja berada, kita memperingati tsunami Aceh 20 tahun yang silam, di mana terdapat kematian yang sungguh menakjubkan dan dahsyat sekali, dengan jumlah totalitas 235.000 orang, sekian ratus dalam tempo 5 menit. Alam bumi, alam air, pasukan Allah Azza wa Jalla untuk memberi peringatan. Dengan meninggalnya itu hampir 235.000 orang itu jenazah-jenazah yang berserakan pada saat itu di tsunami Aceh. Jenazahnya anak kecil-kecil, pejabat, konglomerat, usahawan, kiai, politisi, pejabat, semua banyak bergeletakan di jalan-jalanan. Bahkan ada satu kecamatan yang satu keluarga habis, tinggal orang sebatang kara hidup. Dia tidak bisa memakamkan, tidak bisa minum, tidak bisa makan. Disinilah kalau kita kurang bersyukur dengan apa yang Allah sampaikan, la in sakartum la azidanakum wa in kafartum inna adabi lasadid. Sesungguhnya apabila engkau bersyukur akan kutambah nikmat, tapi apabila engkau ingkar, ingat azabku amat pedih. Oleh karena itu para sahabat-sahabat, mengingat tragedi tsunami Aceh 20 tahun yang silam, bertepatan tanggal 24 Desember. Iya, 24 sampai 26. Iya. 26 Desember kan? Iya. Begitu banyaknya. Tapi ingat, tanggal 18 itu saya pernah ingatkan kepada Presiden. Saya pernah nebel pada saat itu. Tahun 2024 itu ya. 2024 saya bel dan bahkan saya kasih surat presiden ke Presiden waktu itu SBY. Saudara Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harap diinformasikan seluruh rakyat Aceh yang ada di Aceh disuruh keluar dari pulaunya. Mungkin banyak komentar miring yang didapatkan dari saya. Wah, itu Besar Legend atau Nanang Haryadi itu ngawur itu. Orang disuruh, padahal saya bilang akan terjadi pembantaian besar-besaran pada saat itu. Informasi yang saya sampaikan ke istana pada saat itu waktu SBY jadi presiden begitu. Namun karena mungkin saya dianggap kurang kompeten menyampaikannya, atau mungkin dianggap jangan-jangan ini ngelantur ini. Nah, setelah kejadian itu baru tetap saya sampaikan bahwa segala sesuatu ada kalanya orang itu diberitahu yang akan terjadi kepada bangsa dan negaranya. Nah, mungkin pada saat itu saya tidak dianggap karena bukan apa-apa, cuma seorang ustadz yang bisa ceramah aja gitu aja kan. Dan banyak diklaim oleh orang-orang yang merasa alim dari kalangan habaib ataupun kiai-kiai atau habaib lah ya, yang mengklaim lebih tahu yang akan terjadi, padahal kan yang nyata saya sampaikan tidak dianggap. Yes, tidak apa-apa. Nah, itu sebuah pengalaman sejarah. Oleh karena itu sahabat-sahabat, dengan memperingati kejadian tsunami Aceh itu, ingat, ketika itu saya melihat ribuan orang kumpul masuk satu terowongan, terus melihat, terus di situ ada semacam kayak lapangan gitu, kerang, wah semua ngumpul di sana. Nah, disitulah bahwa berapa
orang yang dikuburkan dengan terhormat dan tidak terhormat. Yang terhormat mungkin masih dikasih nama dan sebagainya, tapi yang tidak terhormat ya tetap al-hormatu lil mayyiti wajib ada ya, tapi ketika pemakaman itu traktor dan panser yang dikerahkan untuk menumpuk jenazahnya. Nah, disitulah bahwa kita harus bersyukur kita masih diberi waktu oleh Allah SWT untuk berbuat terbaik di muka bumi ini, untuk saling mengingat manusia satu dengan manusia lainnya. Karena kalau sudah saling melupakan, saling peperangan, saling menumpahkan darah, saling membenci, maka adalah kematian. Dan setelah kematian masuk ke alam ruh, alam sukma, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyulitkan bagi manusia dan ruh itu sendiri. Contohnya ketika Anda meninggal di tsunami itu, ruh-ruh para pemimpin ditanya oleh ruh-ruh, oleh malaikat, kenapa kamu tidak mengajarkan rakyatmu mengetahui yang akan terjadi? Kenapa kamu tidak mengajarkan ibadah kepada rakyatmu, tidak mengajarkan kebaikan, tapi mengajarkan peperangan? Padahal peperangan itu sangat saya benci. Dalam arti peperangan yang tidak bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Peperangan hanya untuk kepentingan egoistis, jabatan, wilayah, teritorial. Kecuali peperangan dilandasi karena ibadah, yang dianiaya, yang dijajah. Nah, itu Allah pun memberikan satu jaminan. Kalau mati, al-jannatu tahta min yadayya, surga di bawah telapak kaki ibu itu bisa jadi surga berada pada orang-orang yang berjuang, memperjuangkan di dalam hal kebenaran dan kebaikan. Kembali permasalahan tsunami Aceh pada saat itu. Kalau kita pikir-pikir, ribuan nyawa berserakan di jalan-jalan. Harta miliaran triliunan, kapal besar masuk di daratan. Toh, siapa yang merencanakan? Apakah ada properti dari manusia untuk merencanakan pengerusakan itu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau alam sudah bicara, maka program manusia pembangunan baik di dunia intelektual, teknologi, semua tidak akan berlaku dengan hukum alam. Kita harus bersyukur. Justru zikirnya orang-orang ahli zikir, istighfarnya ahli istighfar, sholawatnya orang membaca sholawat dengan hati yang khusus. Ini yang meredah bencana alam di muka bumi. Kalau tidak ada mereka-mereka ini, sudah digulung dari kemarin-kemarin Indonesia ini seperti Aceh, begitu juga Jakarta, Kalimantan. Kalau tidak ada orang zikirnya yang selalu, ya Allah, ampunilah dosanya hamba-hambamu yang ada di muka bumi ini. Ampunilah dosanya air, angin, api, langit yang membuat kesalahan terhadap makhluk yang telah Engkau tentukan. Dengan zikir dan sholawatlah orang-orang itulah. Seperti saya sendiri itu kalau habis sholat sambil astagfirullahaladzim, ya Allah ampunin diri kami, keluarga kami, anak istri kami, orang tua kami, bumi yang kami tempati, air yang kami minum, makanan yang kami makan, area alam yang saya tempati, udara yang jika ada kesalahan di hadapanmu, ya Allah ampunilah. Alam pun kita mintakan ampun, sehingga mudah-mudahan kalau meninggal nanti kita nggak hancur berantakan di telan bumi. Oke, gitu aja sahabat-sahabat, ini sekedar informasi mengenang tsunami Aceh untuk mengingatkan kita agar sadar menjadilah manusia yang baik, selalu menyayangi kepada yang tidak punya, memberikan pertolongan yang orang butuh-butuh membutuhkannya. Jangan menekan, jangan menganiaya, jangan berbuat berkedoliman, karena itu mengakibatkan kemurkaan alam kepada manusia-manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.